Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Toro dari kelas 11 TKJ 2 ingin menjelaskan tentang teknologi jaringan nirkabel di dalam dan di luar ruangan. Teknologi jaringan nirkabel indoor. Wi-Fi. Kelebihan dari Wi-Fi yaitu yang pertama ada kecepatan tinggi dan kualitas sinyal yang baik. 2. Fleksibilitas dalam menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan. 3. Cakupan area yang luas dengan penggunaan poin akses multiplex. 4. Kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Kekurangan dari Wi-Fi. Yang pertama ada cakupan terbatas pada area lokal dan jarak yang terbatas. Kedua, rentan terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain atau struktur bangunan. Yang ketiga, keamanan mungkin rentan terhadap serangan, terutama jika tidak diatur dengan baik. Keuntungan. Yang pertama ada konsumsi daya rendah, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. 2. Kemampuan menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak pendek. Ketiga, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti headphone, speaker, keyboard, dan perangkat IoT. Kekurangan Bluetooth. Yang pertama ada kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi. Yang kedua, jarak operasi terbatas, biasanya sekitar 10 meter. 3. Keterbatasan jumlah perangkat yang dapat terhubung secara bersama. Zigbee. Kelebihan Zigbee. Yang pertama ada konsumsi daya rendah yang ideal untuk perangkat IoT dengan baterai. Yang kedua, jarak operasi yang lebih jauh daripada Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga, topologi jaringan yang dapat diperluas, mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. 4. Keamanan yang baik dengan enkripsi dan autentikasi yang kuat. Kekurangan dari Zigbee adalah yang pertama kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Yang kedua, dukungan aplikasi terbatas lebih cocok untuk jaringan sensor dan kontrol. 3. Infrastruktur yang kompleks dan konfigurasi yang rumit. Kelebihan dari NFC atau yang bisa disebut dengan Near Field Communication. Kelebihan yang pertama adalah sebagai alat transaksi. 2. Mengisi saldo e-money. 3. Transfer file. Kekurangan dari NFC adalah 1. Tidak terdapat pada semua smartphone. 2. Radius transaksi harus berjarak dekat. 3. Boros baterai. Teknologi jaringan nirkabel outdoor. Wireless Mesh Network. Kelebihan dari Wireless Mesh Network adalah 1. Cakupan fleksibel. Yang kedua, pemulihan otomatis. Yang ketiga, keamanan ketat. 4. Manajemen jaringan mudah. 5. Transmisi data tidak terpengaruh. Kekurangan dari Wireless Mesh Network adalah biaya lebih tinggi. Yang kedua, menghabiskan banyak tempat. Seluler. Kelebihan dari seluler adalah yang pertama membongkar lalu lintas dari sel makro. Yang kedua, mendukung bandwidth yang lebih tinggi. Yang ketiga, peningkatan kapasitas. Kekurangan dari seluler, yang pertama ada kompleksitas jaringan yang lebih tinggi. 2. Memerlukan protokol keamanan. Yang terakhir membutuhkan lebih banyak sel kecil untuk menutupi area. LoRaWAN. Kelebihan 1. Dapat menghubungkan perangkat dalam jarak jauh. Yang kedua, mudah diimplementasikan dalam skala besar. Yang ketiga, memiliki fitur keamanan yang lebih canggih. Kekurangan dari LoRaWAN adalah 1. Dapat menimbulkan kekhawatiran lebih besar terhadap ketergantungan vendor. Yang kedua, ukuran jaringannya dibatasi. Yang ketiga, tingkat penularan rendah. Satelit. Kelebihan dari satelit adalah 1. Dapat menjangkau area yang tidak dapat dijangkau. Kedua, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi. 3. Proses pemasangan yang mudah dan cepat. Kekurangan dari satelit, yang pertama biaya awal yang lebih tinggi. 2. Rentan terhadap pengaruh atmosfer. Yang ketiga, rentan terhadap kerusakan. Faktor yang mempengaruhi jaringan nirkabel. Faktor indoor. 1. Kebutuhan koneksi. 2. Jumlah perangkat. Ketiga, area penutupan. Keempat, kecepatan dan kapasitas. Kelima, keamanan. Keenam, skabilitas. 7. Biaya. Faktor outdoor. 1. Cakupan area. 2. Ketersediaan infrastruktur. Ketiga, cuaca dan kondisi lingkungan. Keempat, jarak dan penghalang. Kelima, kecepatan dan kinerja. Keenam, kebutuhan IoT. Ketujuh, biaya dan anggaran. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.